tidak direstui oleh kedua orang tua saya, terutama bapak saya yang sangat kekeh. Saya harus ke sawah, harus cari rumput untuk pakan kambing. Saya merasa agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah mendapatkan predikat yang cum laude juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Ali. Saya asli dari Dusun Pasunten, Desa Lipursari, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Masa kecil saya tidak jauh beda dengan teman-teman sebaya saya pada usianya. Cuman yang menjadikan saya merasa agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain, karena saya hidup dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana lah, sangat sederhana, sehingga mungkin kebutuhan-kebutuhan yang harusnya ada pada usia saya, tapi saya tidak mendapatkan dari orang tua. Akan tetapi saya sangat bersyukur, orang tua saya sangat penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kehangatan, dan penuh dengan pendidikan, terutama pendidikan agama. Kemudian kenapa saya bisa mengatakan berbeda dengan teman yang lain? Ketika teman-teman sebaya saya sedang bermain, melakukan aktivitas kekanak-kanakannya, akan tetapi saya justru harus sering sekali, bahkan hampir setiap hari, sering mengikuti kegiatan orang tua yang notabene adalah seorang petani. Jadi setiap pulang sekolah, saya harus ke sawah, harus cari rumput untuk pakan kambing. Satu hal yang sampai sekarang masih saya ingat, dari kecil saya belum pernah yang namanya diberikan sepeda, bahkan jaket pun sampai sekarang belum pernah diberikan oleh orang tua. Tapi alhamdulillah sekarang juga bisa mengadakan sendiri. Dari dulu saya memang cita-cita saya ingin menjadi seorang guru, karena saya punya ketika di MI, kemudian ketika di MTS, saya juga punya guru yang menjadi inspirasi, guru idola saya. Saya pikir kok rasanya sepertinya enak menjadi seorang guru ya. Maka mulai saat itu saya tetap kekeh ingin menjadi seorang guru. Akan tetapi ketika saya melanjutkan ke MTS, dulu ketika saya lulus, karena kebetulan mendapatkan nilai yang lumayan bagus, sehingga saya didaftarkan oleh gurunya untuk melanjutkan di salah satu lanjutan atas di Kabupaten Wonosobo. Akan tetapi niat saya ini sepertinya tidak direstui oleh kedua orang tua saya, terutama bapak saya yang sangat kekeh, karena beliau mempunyai harapan, mempunyai keinginan agar saya ini masuk ke salah satu pesantren. Sehingga mau tidak mau, karena yang namanya anak harus menuruti keinginan orang tua, pada saat itu memang dalam keadaan sedikit terpaksa. Saya tetap harus mengikuti keinginan orang tua, dan pada saat itu menurut saya, pemikiran saya, kira-kira pupuslah keinginan saya untuk menjadi seorang guru. Akan tetapi ketika saya hendak berangkat ke pesantren, bapak saya pernah mengatakan, cita-citamu ingin menjadi seorang guru, tak doakan mudah-mudahan tidak hanya jadi guru dunia, tapi bisa jadi guru akhirat. Yang penting syarat pertama harus menuruti keinginan dua orang tua. Kemudian setelah saya pulang dari pesantren, alhamdulillah jalan untuk menuju ke cita-cita saya, berkat doa dari kedua orang tua, alhamdulillah bisa terbuka, dan sampai sekarang pagi menjadi seorang guru formal di MTS Ma'arif Aridho, kemudian sore saya mengajar di TPQ dan Madrasah Diniyah. Memang saya hanya sekedar lulus SMP, tapi kenapa saya bisa menjadi seorang guru? Karena yaitu ketika saya pulang dari pesantren, kebetulan saya diminta oleh salah satu sekolahan untuk mengajar salah satu pelajaran agama, pelajaran BTQ dulu. Sehingga saya masuk di situ, saya terima tawarannya. Kemudian semakin lama kok terasa memang nyaman sekali menjadi seorang guru. Maka saya harus tuntutan ini. Kebetulan pada saat itu sekitar tahun 2009 itu ada program paket C. Maka saya harus mengikuti program paket C. Kemudian saya lulus dan kemudian saya melanjutkan ke Unsik. Saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam, dan ketika lulus kuliah pun alhamdulillah mendapatkan predikat yang cum laude juga. Nah, saya orangnya
sangat haus dengan pengalaman. Meskipun tidak pernah belajar di SMA, akan tetapi apapun yang dilakukan teman-teman SMA pada saat itu ataupun yang dilakukan oleh orang-orang lain, ketika saya melihat pasti saya serap, saya lihat. Bahkan ketika saya belum tahu, dulu saya selalu mencari tahu melalui berbagai macam media lah. Bahkan sekecil ada tulisan yang di pinggir jalan pun saya juga mengikuti jejak salah satu guru saya. Kamu harus sering banyak-banyak membaca. Kemudian ketika sekarang saya ketika masuk di dunia pendidikan, baik formal maupun non formal, alhamdulillah juga ada sedikit prestasi. Yang prestasi ini semakin menambah motivasi bagi saya pribadi. Sebetulnya prestasi bagi diri saya sendiri sebetulnya tidak begitu banyak. Hanya ada beberapa. Dulu ketika saya menjadi guru honorer, saya double lah, istilahnya double dengan menjadi seorang penyuluh agama Islam di kantor urusan agama Kecamatan Laksono. Nah, di KUA ini saya mulai mengembangkan bakat saya terutama di bidang dakwah dan perlombaan. Salah satunya saya pernah mengikuti lomba pemilihan penyuluh teladan di tingkat Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan juara 3 dan pernah mendapatkan juara 2 juga. Sebetulnya saya juga akan diikutkan ke tingkat provinsi, akan tetapi waktu yang ditentukan ini berbenturan dengan kegiatan saya yang memang tidak boleh ditinggalkan, sehingga saya tidak bisa masuk ke tingkat provinsi. Kemudian ketika saya sore hari menjadi seorang yang memberikan pembelajaran di ilmu keagamaan, saya biasa dipanggil Ustadz kalau oleh masyarakat ini. Nah, saya mempunyai banyak santri. Saya sadar kalau saya tidak bisa berprestasi, maka saya harus berusaha anak-anak saya harus bisa berprestasi. Sekali lagi karena saya memang haus informasi, haus prestasi, dan haus pengalaman. Maka setiap kali ada event-event perlombaan yang ada di TPQ maupun Madrasah Diniyah, saya selalu mengikut sertakan santri. Paling terakhir, kemarin ketika tahun 2023, alhamdulillah TPQ saya bisa mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi dalam ajang Festival Anak Soleh Indonesia cabang ikrar puitisasi dan terjemah Al-Quran. Dimohon doanya, insya Allah pada bulan September atau Oktober nanti anak-anak saya akan mengikuti fasi di tingkat nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan. Kemudian di tingkat sekolahan, alhamdulillah pun juga banyak anak-anak yang saya latih semampu saya untuk mengikuti ajang perlombaan, baik itu di akademik maupun non-akademik. Alhamdulillah juga banyak sekali yang mendapatkan prestasi, tapi ini masih baru tingkat di kabupaten. Insya Allah tahun depan kita akan lebih semangat lagi, akan jenjang lebih tinggi lagi. Seorang anak itu apapun keadaannya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Alhamdulillah keinginan dari dulu yang sebetulnya sempat putus sekitar tahun 99, itu putus cita-cita saya, akan tetapi karena saya mengikuti kehendak orang tua, sehingga saya sekarang bisa menjadi seorang guru formal, dan alhamdulillah sudah diakui oleh pemerintah, bahkan sudah mendapatkan SK yang secara finansialnya saja ini sudah setara dengan teman-teman yang lain. Apapun bentuk pekerjaannya, apapun yang dilakukan, yang pertama harus mempunyai sifat disiplin dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, setiap pekerjaan apapun bentuknya, lakukanlah dengan hati. Karena ketika kita bekerja dengan hati, maka apapun hasilnya pun akan kita dengan lapang dada akan kita syukuri dan tidak akan pernah mempunyai rasa yang tidak kurang bersyukur. Begitu. Jadi tetap semangat saja untuk anak-anak semua.